Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial ya, khususnya untuk tingkat SMP. Jadi oleh karena itu silahkan disimak baik-baik. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan video, materi, dan juga trik-trik cepat mengerjakan soal matematika lainnya ya. Baik, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum jauh membahas tentang aritmatika sosial ya, kita harus tahu dulu ya apa sih yang dimaksud dengan aritmatika sosial ya. Jadi aritmatika sosial adalah ilmu matematika yang secara khusus mengulas tentang angka transaksi yang dilakukan masyarakat secara umum, seperti perdagangan, tabungan, pinjaman, dan lain-lain ya. Nah, nanti kita akan coba membedahnya satu persatu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk pembahasan soal dan materi aritmatika sosial ini ya. Oke, kita langsung berikutnya. Untuk pertama kita akan membahas tentang pengertian dan rumus untung rugi ya. Jadi untung dan rugi itu sangat tergantung dengan harga jual dan harga beli ya adik-adik. Harga jual sendiri adalah harga barang ya. Jadi harga jual itu adalah harga barang yang ditentukan dan ditetapkan oleh pedagang ya. Jadi yang menetapkan harga pedagang itu adalah penjual ketika hendak menjual barang dagangannya kepada pembeli ya. Itu yang dimaksud dengan harga jual. Ya, adik-adik, di sini ada contoh soal ya, bisa diperhatikan. Koperasi sekolah ya. Koperasi sekolah membeli suatu barang seharga 500.000. Apabila koperasi tersebut menginginkan keuntungan 20% ya, maka barang tersebut harus dijual dengan harga. Nah, ini yang dimaksud dengan mencari harga jual jika diketahui persentase keuntungannya. Jadi caranya adalah harga jual ya. Untuk mencari harga jual sama dengan itu, cara mudahnya adalah seperti ini adik-adik, 100 ditambah untung ya, persentase keuntungan maksudnya, terus dibagi 100 ya kan, lalu ini 100% ya, lalu kita kalikan harga beli ya, kita kalikan harga belinya ya. Jadi kita bisa hitung di sini ya, untuk keuntungannya kan 20%, berarti di sini 100 ya ditambah 20% ya kan, dibagi 100% ya, dikali harga belinya berapa tadi, 500.000 ya. Nah, kalau ada soal seperti ini langsung saja yang sekiranya bisa kita coret ya. Ini kan persen kita bisa coret ya. Lalu di sini 120 ya, 100 tambah 20 kan 120 per 100 dikali 500.000 ya. Ini kita bisa coret, ini bisa kita coret ya. Lalu 12 dikali 5 adalah 60. Kita tambahkan nolnya, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi untuk harga jual barangnya adalah 600.000. Seperti itu adik-adik, mudah ya. Oke, kita contoh yang lain ya. Nah, baik adik-adik, kita ada contoh soal lagi masih tentang harga penjualan ya. Jika Intan membeli tas dengan harga 50.000 dan Intan menjualnya lagi, ternyata kerugiannya adalah 10%, maka tentukan persentase rugi dari harga jualnya. Nah, kira-kira dia harga jualnya berapa, kok bisa rugi 10% gitu kan. Berarti harga jual adalah harga jual sama dengan 100 dikurangi rugi. Nah, kalau rugi ininya dikurang ya, bukan ditambah ya. Kalau untung kan ditambah, kalau rugi dikurang.
per 100% dikali harga beli. Harga beli. Nah, kita masukkan angkanya, berarti 100 dikurangi 10% per 100% ya, dikali harga belinya adalah 50.000. Kalau ada yang bisa coret, kita coret ya. Coret, ini nolnya 2 kita coret, ini juga nolnya 2 kita coret. Sama dengan 100 dikurangi 10 adalah 90 dikali, berarti ini tinggal 500 ya. 500 sama dengan 9 dikali 5 adalah 45 ya. Lalu kita tambahkan nolnya 3, 1, 2, 3. Jadi jawabannya harga jualnya adalah 45.000. Makanya Intan rugi 10% gitu ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita ada contoh soal tentang harga beli ya. Seorang penjual barang elektronik berhasil menjual televisi dengan harga 2.400.000 ya. Jika penjual tersebut memperoleh keuntungan 20%, maka berapa harga belinya? Nah, sekarang kita mencari harga beli ya. Untuk rumusnya perhatikan harga beli sama dengan sekarang kalau untuk harga beli posisinya ditukar ya, beda dengan harga jual tadi. Berarti kalau ditukar persentasenya adalah seperti ini, 100% per ya kan, 100 ditambah untung. Nah, persen dikali harga jual ya, dikali harga jual. Nah, seperti itu bedanya adik-adik, bisa dipahami ya. Jadi posisi ininya ditukar ya, berarti di sini 100% ya per 100 ditambah 20% ya, dikali harga jualnya adalah 2.400.000 ya. Berarti di sini kita hitung, yang bisa coret kita coret, ini bisa persennya kita coret ya. Lalu di sini kita hitung 100 per 120 dikali 2.400.000 ya. Nah, ini kita bisa coret, nolnya coret 1, 12-nya juga kita bisa coret, 24 dibagi 12 adalah 2 ya, sama dengan, berarti di sini 1 kali 2 adalah 2, kita tambahkan nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti harga belinya adalah 2 juta. Sehingga si penjual mendapat keuntungan 20% dengan menjualnya seharga 2.400.000 ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita coba contoh lain ya. Lalu berikutnya ada soal ya. Pak Deden menjual sepatu dengan harga 75.000 dan mengalami kerugian 10%. Berapa harga jual sepatu tersebut? Nah, caranya sama ya, hanya kalau untuk rugi dikurang berarti. Harga beli sama dengan 100% per 100 dikurangi rugi persen dikali harga jual ya. Berarti di sini kita tulis 100% ya per 100 dikurangi ruginya berapa? 10% ya. Dikali harga jualnya 75.000 ya. Berarti di sini sama dengan yang bisa kita coret, persennya kita coret ya. Berarti di sini 100 per 110. Sorry, bukan 110 ya, karena dikurang ya. Kalau dikurang berarti 90 dikali 75.000 ya. Yang bisa coret kita coret ya. Lalu di sini 100 dikali 7.500, 1 kali 75 berarti 75 tambah nolnya 4, 1 2 3 4. 750.000 dibagi 9 sama dengan 83.333 rupiah, atau kalau kita bulatkan ya, kita bulatkan ke atas berarti menjadi 83.000 ya. Jadi Pak Deden ini menjual sepatunya dengan harga 85.000 ya, makanya dia
harga belinya maksudnya 83.000 ya. Makanya dia rugi 10% dengan menjual 75.000. Bisa dipahami ya, adik-adik ya? Oke. Ya, baik. Sekarang kita akan coba membahas tentang keuntungan ya, atau untung ya. Jadi, untung adalah selisih antara harga jual dan harga beli ya. Jadi, kalau selisih itu ya dikurangi. Jadi, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli ya. Nanti kita coba pakai pakai contoh soal ya. Oke, nah ini ada contoh soalnya. Anton membeli handphone seharga 1 juta. Handphone tersebut kemudian dijual seharga 1.100.000 ya. Berapa persen keuntungan yang diperoleh Anton? Nah, untuk mencari persentase keuntungan ya, untuk mencari persentase keuntungan kita harus mengetahui dulu untungnya. Untungnya gimana caranya? Seperti ini ya. Kita cari dulu untungnya sama dengan harga jual yaitu 1.100.000 ya, dikurangi harga beli yaitu 1 juta ya. Berarti di sini untungnya berapa? 1.100.000 dikurangi 1 juta adalah 100.000 ya. Nah, untuk mencari persentase keuntungan ya, persentase untung ya, caranya adalah harga untung ya, harga untung yang sudah kita kurangkan tadi dibagi harga beli ya, dibagi harga beli dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena kita akan mencari keuntungan. Maka di sini sama dengan tadi untungnya berapa? 100.000 ya. Harga belinya berapa? Dibagi harga beli, yaitu harga belinya adalah 1 juta ya, maaf. Untuk harga belinya 1 juta ya. Lalu dikali 100% ya. Yang bisa kita coret adik-adik ya. Nah, ini kita bisa coret. Ini kita coret ya. Berarti di sini 1 2 3 4 ini juga kita bisa coret 4, 1 2 3 4 ini kita juga bisa coret ya. Berarti tinggal 10 dikali 1%. Berarti di sini jawabannya 10%. Seperti itu adik-adik, mudah sekali ya. Ya, adik-adik, selanjutnya kita membahas tentang rugi ya. Jadi rugi terjadi apabila harga beli lebih tinggi dari harga jual ya. Jadi rugi itu terjadi kalau harga beli dikurangi harga jual ya. Jadi harga belinya lebih tinggi dari harga jual ya. Nah, untuk contoh soalnya sendiri adalah seperti ini ya. Andi membeli sepeda motor dengan harga 7.500.000. Sepeda motor tersebut diperbaiki dengan biaya 500.000. Kemudian dijual dan laku 7.750.000. Tentukan berapa persentase kerugian ya. Kalau sekarang kerugian. Nah, berarti di sini kita harus mencari harga belinya dulu ya. Atau kita mencari ruginya dulu ya. Untuk mencari rugi, nah, ingat yang dimaksud harga beli yaitu semua tentang harga pengeluaran dan biaya tambahan. Di sini ada biaya tambahan 500.000. Karena apa? Karena sepeda motornya diperbaiki ya. Berarti harga belinya itu bukan 7.500.000 ya. Tapi harga belinya itu 7.500.000 ya kan. Sudah ditambah perbaikan 500.000 ya. Berarti harga belinya adalah 8 juta. Nah, setelah itu kita cari kerugian, yaitu harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya tadi berapa? 8 juta ya. Karena sudah ditambahkan biaya perbaikan, dikurangi harga jualnya berapa? 7.750.000 ya. Berarti di sini kerugiannya 250.000 ya. 250.000 ya. Nah, sekarang kita cari persentase ruginya ya. Kakak tulis persentase rugi atau PR ya. Oke, perhatikan ya. Kalau untuk persentase rugi ya, berarti kerugiannya kita taruh di atas. Sini ruginya ya. Lalu di sini harga belinya. Setelah itu dikali berapa? 100% ya. Maka di sini bisa kita tulis ya, ruginya berapa tadi? 250.000 ya.
per harga belinya berapa? 8 juta ya. 8 juta harga belinya dikali 100% ya. Nah, ini kita bisa coret yang sudah bisa kita coret ya. Nolnya 2. Ini nolnya juga 2. Nah, di sini ada bisa coret lagi dengan nol yang di atas ya. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ini kita bisa coret. Ini juga kita bisa coret. Nah, selanjutnya berarti 25 dibagi 8 ya. 25 dibagi 8 itu adalah 3,125% ya. Jadi untuk persentase kerugiannya adalah 3,125% ya. Jadi seperti itu adik-adik untuk penjelasan tentang harga jual, harga beli, dan rugi ya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau salah hitung atau salah penjelasan ya. Tapi semoga benar ya, karena kakak juga manusia biasa yang masih sama-sama belajar. Sekali lagi ya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Jangan lupa juga dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan lanjutan tentang video aritmatika sosial. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang bunga ya, seperti apa nanti tentang bunga. Yuk, kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aka bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.